Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 R51 dengan beranggotakan Dwi Fitriani Nurcasana dengan nomor NPM 202043501845, Faris Aji Syaban dengan nomor NPM 202043501878, Johan Farezi dengan nomor NPM 202043501879, Rizky Kurniawan 202043502700. Ingin mempresentasikan tugas kelompok statistika lanjut, dosen mata kuliah Ibu Nurfida Dwitianti MSI. Contoh soal uji hipotesis rata-rata. Pertanyaannya, penyedia layanan telekomunikasi mengklaim bahwa pelanggan individu membayar rata-rata 400 per bulan dengan standar deviasi 25. Sampel acak 50 tagihan pelanggan selama bulan tertentu diambil dengan rata-rata 250 dan standar deviasi 15. Apa yang harus dikatakan sehubungan dengan klaim yang dibuat oleh penyedia layanan? Validasi klaim dengan 5%. Diketahuinya rata-rata populasi, standar deviasi sampel, rata-rata sampel, standar deviasi sampel, dan taraf signifikan. Seperti yang sudah ditulis. Yang pertama kita rumuskan hipotesanya. Rumusan hipotesa bisa kita ambil dari pertanyaan. Nah, seperti yang sudah saya kotakin yaitu sehubungan dengan, berarti hipotesanya kita memakai sama dengan dan bukan sama dengan. Seperti ini. Kita pakainya H0-nya rata-rata sama dengan 400, H1-nya sama rata-rata bukan sama dengan 400. Taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Taraf nyatanya kita diketahui 5%. Nilai Z tabelnya pakainya Z alfa per 2. Alfanya 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. Kita cari di tabel Z yang nilainya 0,025 atau 0,0250. Nah, kita diketemu hasilnya ini. Lalu kita ke samping ke kiri, nilainya 1,9, ke atas hasilnya 0,06. Kalau digabungin jadinya 1,96. Kita tidak pakai minusnya ya untuk taraf nilai Z tabelnya ini, jadinya hanya nilai. Untuk ketiga, uji statistika dengan tabel Z. Kenapa dengan tabel Z? Kan nilai Z karena nilai sampelnya lebih dari 30. Nah, rumusnya X bar dikurang mu dibagi standar deviasi populasi dibagi akar sampel. Kita udah ketahui nilainya semua, dimasukin, lalu dikurang, yang bawahnya dibagi, diakarin dulu yang 50-nya, hasilnya 7,071, lalu 25 dibagi 7,071 hasilnya 3,535, lalu minus 150 dibagi 3,53 hasilnya minus 42,426. Nah, kita pakai kriteria uji dua pihak. Kenapa uji dua pihak? Karena dia sama dengan dan bukan sama dengan ya, pas saat hipotesa yang telah kita tentukan. Apabila Z hitung kurang dari minus Z tabel atau Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HO ditolak. Atau nilai Z hitungnya di antara minus Z tabel dan lebih kurang dari Z tabelnya, jadi maka HO diterima. Nah, kesimpulannya karena ini kurvanya. Nah, kesimpulannya karena minus 42 itu lebih kecil dari minus 1,96, maka yang dipakai adalah Z hitung kurang dari minus Z tabel ya, jadi maka HO-nya ditolak. Kesimpulannya, penyedia layanan telekomunikasi dapat mengklaim bahwa pelanggan individu dapat membayar tidak sama dengan 400 per bulan. Jadi dia bisa kurang atau dia bisa lebih tinggi. Ini
contoh soal uji hipotesis selisih proporsi. Soalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mempelajari pengaruh merokok pada saat seorang ibu mengandung terhadap kondisi anak setelah lahir. Untuk itu, diambil contoh acak 200 dan 250 orang ibu yang pada saat mengandung anaknya adalah seorang perokok dan bukan perokok berturut-turut. Setelah dilakukan pengetesan, ternyata banyak anak lahir cacat adalah 90 dan 60 orang berturut-turut dengan tingkat kesalahan 5%. Tentukan apakah ada pengaruh merokok saat mengandung pada kondisi fisik anak atau tidak. Nah, diketahuinya untuk seorang perokoknya sampelnya 200, anaknya yang lahir cacat 90, kita itu dengan N1X1, dan untuk yang bukan perokoknya 250, sampelnya anaknya yang lahir 60, kita tentuin N2 dan X2. Lalu rumusan hipotesanya seperti tadi sama, kita dapat menemukan di soal. Nah, di soal ini apakah ada, berarti dia makanya hipotesanya H0 P1 sama dengan P2, H1 H1-nya P1 bukan sama dengan P2. Sudah jelas ya di soal pun apakah ada dan tidak. Lalu taraf nyata dan nilai Z tabelnya seperti tadi masih sama ya, nilainya 5%. Karena sampelnya lebih dari 30, jadi kita pilih Z, tabel Z. Sama, nilainya masih sama ya. Nah, ini selisih proporsi. Nah, uji statistikanya seperti ini, karena nilai P-nya kita belum tahu, jadi kita cari dulu P-nya. Seperti ini ya, hasilnya 0,333. Nah, ini rumus Z untuk selisih proporsi. Jadi X1 per N1 dikurang X2 per N2 dibagi akar P yang sudah kita temukan dikali 1 min P, lalu dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, masukin semua angka-angka yang sudah kita dapat, kita kurangkan, kita kalikan, kita bagikan, hasil akhirnya 0,21 dibagi 0,0446 jadinya 4,7085. Nah, kriterianya masih sama ya, karena kita pakainya sama dengan dan bukan sama dengan, jadi kita pakainya uji dua pihak. Masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, kalau ditolak, kalau kurang darinya, nah akan diterima seperti ini. Tabelnya. Nah, karena nilai 4 itu lebih besar dari 1,96, maka Z tabelnya Z hitungnya lebih besar dari Z tabel seperti ini, maka HO ditolak ya, seperti yang di kriteria uji dua pihak. Maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh merokok pada saat seorang ibu mengandung pada kondisi fisik anak setelah lahir. Jadi tidak berpengaruh sama sekali. Kalian sudah mengerti belum dengan contoh soal yang sudah saya berikan? Apabila sudah mengerti, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.